Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta pengetahuan kepada kita semua. Kerajaan Luwu adalah salah satu kerajaan yang paling dikenal di Sulawesi Selatan. Salah satu alasannya adalah karena adanya karya sastra terpanjang di dunia yang berasal dari kerajaan Luwu. Karya sastra itu bernama Kitab I Lagaligo. Nah, apabila kita menyimak isi Kitab Lagaligo ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Kedatuan Luwu pertama kali didirikan oleh Batara Guru. Batara Guru sendiri, menurut mitologi Bugis kuno, dianggap sebagai sebuah sosok yang turun dari langit, atau biasa kita kenal dengan istilah Tomanurung. Batara Guru inilah yang menjadi Datuk Luwu pertama, sekaligus orang yang mendirikan kerajaan Luwu ini. Dari cerita ini, kita bisa memperkirakan awal mula sejarah Tanah Luwu ini dimulai. Periode ini juga disepakati dengan nama Periode Galigo. Masa pemerintahan Batara Guru sendiri diperkirakan berlangsung pada abad ke-10. Namun, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Batara Guru memerintah sejak abad ke-6 Masehi. Perkiraan ini didasarkan dari sebuah cerita rakyat yang di dalamnya berisi kisah mengenai Saweri Gading yang merupakan cucu dari Batara Guru yang kabarnya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan menurut kisah tersebut, kala itu Saweri Gading berusia 7 tahun lebih tua dari Rasulullah Muhammad SAW. Memang, perbedaan pendapat mengenai asal mula kerajaan Luwu ini bermula selalu menjadi perbincangan yang hangat. Perbincangan inilah yang kemudian melahirkan dua buah versi. Versi pertama adalah sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa Batara Guru adalah Datuk Luwu pertama, sekaligus menandai dimulainya sejarah Kedatuan Luwu, sejarah kerajaan Luwu. Sedangkan versi kedua mengatakan bahwa sejarah Luwu dimulai ketika memasuki periode Lontara, di mana Simpurusiang yang menjadi Datuk Luwu-nya. Pasalnya, menurut para ahli sejarah, sebelum datangnya Simpurusiang, dunia ini telah dilanda kekacauan selama ratusan tahun, atau dikenal dengan istilah Si Andre Bale. Itulah mengapa Simpurusiang dianggap sebagai Datuk Luwu pertama periode Lontara menurut versi kedua. Meski demikian, pendapat pertama cenderung lebih kuat, utamanya karena hal itu tertulis jelas dalam Lagaligo. Batara Guru atau disebut juga dengan Latoge adalah manusia pertama dalam pandangan masyarakat Bugis kuno. Batara Guru dianggap sebagai orang yang membawa kedamaian dan kestabilan di Tanah Luwu. Semenjak beliau turun ke bumi, maka kehidupan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan, menjadi lebih baik dan semakin mirip dengan kehidupan manusia yang seharusnya, seperti yang kita jalani saat ini. Luwu sendiri dianggap sebagai pusat peradaban Bugis dan juga merupakan tempat di mana bahasa Bugis itu berasal. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan yang dikemukakan oleh ilmuwan asal Belanda. Luwu dapat dianggap sebagai pusat dan awal mula peradaban di Sulawesi itu sendiri. Dominasi kerajaan Luwu sangatlah luas, hingga mencapai Poso, Sulawesi Tengah, Kolaka, dan bahkan Gorontalo. Luwu bahkan bisa disebut sebagai kerajaan yang melahirkan kerajaan lainnya di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Suku Bugis dan Makassar sendiri menganggap bahwa Luwu merupakan negara Bugis tertua yang meliputi semua negeri di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Utara.
semua daerah lain seperti Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Poso, Kolaka, dan lain-lain, apabila semua silsilah keturunan dari daerah tersebut ditelusuri, maka akan bermuara pada asal yang sama, yakni Luwu. Silsilah mereka akan sampai kepada Saweri Gading, Batara Latu, Batara Guru, dan berakhir pada pasangan Patotoe dan Datuk Palinge. Keterangan ini menunjukkan bahwa Luwu bukan hanya sekedar kerajaan biasa atau kerajaan tertua saja, tetapi juga merupakan sumber dari tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Apabila kalian punya pendapat lain soal hal ini, bisa teman-teman bercerita di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Kerajaan Bone bisa dibilang memulai cerita kerajaannya tepat setelah akhir dari kisah Ila Galigo. Sama halnya dengan kerajaan lain di Sulawesi Selatan, kerajaan Bone juga awalnya dipimpin oleh seorang Tomanurung. Tomanurung di Bone ini dianggap sebagai orang yang memberikan kedamaian di wilayah Bone, setelah sebelumnya Bone berada dalam masa kekacauan, atau lebih populer dengan istilah Si Andre Bale. Hadirnya seorang Tomanurung kemudian berhasil menghentikan kekacauan itu semua, dan mengubahnya menjadi masa yang penuh dengan kedamaian. Ditetapkannya seorang penguasa Tomanurung di Bone juga diikuti dengan pembentukan Dewan Penasehat yang bernama Arup Pitu, yang artinya 7 penguasa. Ketujuh Arup Pitu ini berasal dari 7 kelompok yang berbeda-beda, di mana ketujuhnya tersebut adalah pemimpin dari setiap kelompok yang ada. Kemudian, waktu pun terus berlalu. Penguasa-penguasa Bone berikutnya pun terus berusaha untuk memajukan kerajaan Bone dari segi ekonomi dan sebagainya. Salah satu yang banyak disanjung adalah Raja Bone yang ketiga, yang bernama Lawaliwu Karampeulua. Beliau disanjung karena usahanya dalam meningkatkan jumlah tanah garapan sehingga rakyat bisa mendapatkan keuntungan lebih dari sektor pertanian. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai raja yang pandai, baik dalam urusan pemerintahan hingga dalam wawasan dan pengetahuannya. Adapun Raja Bone pertama yang melakukan interaksi dengan kerajaan lain adalah La Tendrisuki, yang memimpin di sekitaran abad ke-15. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, La Tendrisuki inilah sosok yang berjasa untuk mengusir Luwu dan Wajo kala hendak menginvasi kerajaan Bone. Sebuah prestasi yang besar tentunya untuk Raja Bone yang satu ini. Nah, tahukah kalian kalau tak lama setelah itu, baik Luwu maupun Wajo kembali melancarkan serangan ke Bone. Namun lagi-lagi, Luwu dan Wajo berhasil dipukul mundur oleh Bone. Sebenarnya bukan cuma Bone saja. Sejatinya kala itu, Bone mendapatkan bantuan dari kerajaan lain. Dan kerajaan tersebut adalah Goa. Ya, kita tahu bersama kalau Goa dan Bone adalah dua kerajaan yang tidak begitu akrab dari segi sejarah. Sejarah panjang keduanya bahkan menjadi yang paling banyak dibahas di buku-buku sejarah Sulawesi. Meski begitu, ternyata meskipun kedua kerajaan ini agak sering berselisih, namun ternyata kedua kerajaan ini pernah menjadi sekutu untuk memerangi Luwu dan juga Wajo. Lantas, apa yang terjadi kemudian? Ternyata, bagi Goa sendiri, bersekutu dengan Bone hanyalah langkah awal dari rencana mereka. Nyatanya, kerajaan Goa juga punya ambisi yang sama dengan Luwu ataupun Bone. Ambisi untuk menjadi yang terkuat di Sulawesi Selatan. Ambisi untuk menaklukkan seluruh kerajaan lain dan memaksanya untuk tunduk kepada kerajaan Goa. Kerajaan Goa sendiri juga tumbuh dengan cara yang mirip dengan kerajaan Bone. Awalnya di Goa terdapat 9 komunitas yang bernama Bate Salapang atau 9 bendera. Ke-9 komunitas ini bergabung menjadi satu kesatuan, meskipun memang ada beberapa komunitas yang dipaksa untuk bergabung. Namun pada akhirnya,
Dari 9 komunitas ini, lahirlah kerajaan Goa. Setelah kerajaan Goa berdiri, diceritakan juga tentang sosok Tomanurung yang turun di kerajaan Goa. Namun kabarnya, sebelum Tomanurung ini datang, sudah ada 4 orang terlebih dahulu yang menjadi penguasa di kerajaan Goa. Di antara 4 orang tersebut, hanya satu yang namanya disebutkan, dan dia adalah Batara Guru. Sosok yang diceritakan di Ilagaligo sebagai raja pertama di kerajaan Luwu. Tak heran apabila sejarah kerajaan Goa memang punya keterkaitan yang lumayan erat dengan sejarah kerajaan Luwu, bahkan sampai sekarang ini. Kemudian diceritakan juga bahwa Batara Guru beserta 3 tokoh lainnya ini kemudian menghilang, yang kemudian membuat Goa berada dalam masa kekosongan pemimpin. Setelah itu, 9 pemimpin komunitas tadi pun memutuskan untuk memilih seorang pemimpin baru yang disebut juga dengan nama Pacalla. Setelah itu, turunlah kemudian seorang Tomanurung di Goa. Tomanurung ini berjenis kelamin perempuan. Dia bersama dengan suaminya yang bernama Karaeng Bayo. Kemudian memutuskan untuk memimpin Goa. Dalam tahun-tahun berikutnya, terdapat pula sebuah daerah bernama Tallo yang juga punya hubungan erat atau dekat dengan Goa, sehingga tak heran apabila kedua daerah ini mendapat julukan Ruari Karaeng Nasere Ri Ata, atau 2 penguasa, 1 rakyat. Memang hanya sedikit saja raja-raja awal kerajaan Goa yang disebutkan dalam kroniknya. Salah satu yang tercatat adalah Karaeng Goa yang ke-9 yang bernama Tumapa Risi Kallona, yang juga memerintah di awal abad ke-16. Seorang pengunjung Portugis pernah berkomentar bahwa terdapat sebuah daerah di kerajaan Goa yang bernama Makassar. Makassar ini dulunya sangatlah kecil, sebelum akhirnya Karaeng Goa, yakni Tumapa Risi Kallona, memutuskan untuk mengubah daerah Makassar ini menjadi daerah yang lebih luas. Raja Goa inilah yang juga berjasa dalam menyatukan daerah Goa dan Tallo ke dalam sebuah sumpah. Raja ini juga begitu dikenang oleh masyarakat karena masa kepemimpinannya dikenal sebagai masa-masa terbaik kerajaan Goa kala itu. Hasil panen yang melimpah, tangkapan ikan yang banyak, hingga ekspansi wilayah kerajaan Goa. Tak ayal membuatnya menjadi salah satu pemimpin terbaik di Goa sepanjang masa. Ada sejarah yang panjang antara kerajaan Bone dengan pihak pemerintah VOC Belanda. Keduanya beberapa kali terlibat kerjasama dan menjadi sekutu. Namun, beberapa kali pula terjadi intrik-intrik panas di antara keduanya, sehingga sulit untuk menyatakan bahwa VOC dan Bone adalah teman. Jadi, seperti apakah kisahnya? Berbicara soal Bone dan VOC, maka tentu tidak lepas dari sosok Arung Palaka, sosok Raja Bone yang paling populer dikenal di zaman ini. Beliau merupakan sosok yang sangat kontroversial. Beliau adalah sosok pahlawan bagi kerajaan Bone. Namun bagi Indonesia, beliau kerap kali dicap sebagai seorang pengkhianat. Hal ini dikarenakan beliau sempat menjalin kerjasama dengan VOC selama bertahun-tahun. Nah, alasan mengapa Arung Palaka bekerja sama dengan VOC adalah karena dia memiliki tujuan yang sama dengan VOC, yakni ingin menjatuhkan kerajaan Goa Tallo yang kala itu juga menjajah kerajaan Bone. Bagi Arung Palaka sendiri, mengembalikan kehormatannya sebagai raja serta memerdekakan rakyat Bone adalah lebih penting dari apapun. Maka atas dasar itulah sehingga Arung Palaka memutuskan untuk bekerja sama dengan VOC. Selama bertahun-tahun, Arung Palaka bersama dengan pasukannya ikut berperang dengan VOC ke seluruh wilayah Nusantara untuk kemudian menaklukkan daerah-daerah tersebut. Itulah sebabnya Arung Palaka dianggap sebagai seorang pengkhianat karena berpihak pada Belanda. Akibat dari kerjasama itulah yang kemudian menjadikan pihak VOC menaruh simpati dan rasa hormat kepada Arung Palaka. Akhirnya, VOC dan Arung Palaka resmi bekerja sama dan berhasil mengalahkan kerajaan Goa. Kerajaan Goa kala itu di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Dalam Perang Besar Makassar, kerajaan Goa akhirnya takluk dan kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya, yang dimana salah satu isinya adalah untuk mengangkat Arung Palaka
sebagai Raja Bone. Akhirnya, Arung Palaka pun berhasil memimpin kerajaan Bone, berhasil menjadi Raja Bone. Dan berkat jasa Arung Palaka inilah, sehingga masyarakat Bugis kala itu bisa terbebas dari jajahan kerajaan Goa. Dan sebagai bentuk tanda kerjasama, pihak Belanda juga memutuskan untuk tidak mengganggu kerajaan Bone pimpinan Arung Palaka dan menjadikan kerajaan Bone sebagai kerajaan yang merdeka tanpa campur tangan Belanda. Jadi, pihak kerajaan Bone memanglah tidak dijajah oleh pihak Belanda, dikarenakan adanya kerjasama antara Raja Bone, yakni Arung Palaka, dengan pihak Belanda. Meski demikian, bukan berarti kerajaan Bone tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda. Karena beberapa ratus tahun kemudian, sepeninggal Arung Palaka, kerajaan Bone kembali berperang dengan pihak Belanda. Hal ini dikarenakan adanya rasa ketidakpuasan pada pihak kerajaan Bone, yang merasa bahwa Belanda terlalu ikut campur urusan rumah tangga kerajaan Bone. Bahkan, Raja Bone yang ke-27 kala itu sempat mengirimkan surat kepada Belanda dan mengajaknya untuk berperang. Dan peperangan pun akhirnya terjadi kala itu. Bone bersama dengan kerajaan sekutunya yakni Wajo dan Sopeng berperang melawan VOC Belanda. Dan hasil dari pertempuran tersebut dimenangkan oleh Belanda. Dan Belanda pun sekali lagi berhasil mendapatkan daerah jajahan baru. Dari sini, kita bisa menarik benang merah bahwa kerajaan Bone adalah kerajaan yang sangat mementingkan harga dirinya. Kerajaan Bone adalah simbol dari perlawanan terhadap siapa saja yang berani mencoreng harga diri kerajaan Bone. Kerajaan Bone dan juga Arung Palaka adalah faktor penting yang menjadikan Bugis menjadi kekuatan besar kala itu. Arung Palaka mungkin dicap sebagai pengkhianat dan tidak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Namun bagi masyarakat Bugis, khususnya Bugis Bone, Arung Palaka adalah simbol kemerdekaan. Arung Palaka adalah seorang pahlawan. Pahlawan yang rela mengesampingkan kebenciannya terhadap VOC demi membawa kedamaian kepada rakyatnya. Kalau kita pikir kembali, Arung Palaka tentu saja merasa dilema kala itu. Karena di satu sisi, dia ingin VOC untuk segera takluk. Namun di sisi lain, beliau menyadari bahwa rakyatnya harus dimerdekakan. Harga dirinya, sirik napacenya harus segera dikembalikan. Dan kerajaan Bone memanglah tidak sepenuhnya diganggu oleh Belanda, karena adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara keduanya. Meski demikian, di masa-masa setelah Arung Palaka, kerajaan Bone kembali bersiteru dengan kolonial Belanda, yang membuatnya menjadi daerah taklukan Belanda. Jadi kerajaan Bone pada suatu waktu adalah kerajaan yang dibebaskan oleh Belanda. Dia merdeka dan berdiri sendiri berkat Arung Palaka. Namun, di satu waktu pula, dia menjadi daerah taklukan Belanda, sepeninggal Arung Palaka.